Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Sibhatullah Muhammadi, SSI MSI. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Lokakarya Peningkatan Kerjasama Internasional yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sudolako dalam rangkaian kegiatan program kompetisi Kampus Merdeka yang saat ini tengah kami laksanakan dan memasuki babak akhir ini. Kalau sebuah pertandingan babak akhir karena per 31 Desember ini kegiatannya sudah harus selesai dan walaupun selama ini kita komunikasi di dunia maya, namun alhamdulillah Bapak ini sudah merespon dan saat ini bersedia hadir dalam kegiatan ini. Harapan kami adalah mudah-mudahan melalui kegiatan ini ke depannya ya, saat ini ada informasi yang kami dapatkan dan ke depannya ada hal-hal baru dan mudah-mudahan ada yang kami bisa lakukan ke depan ya, hasil kuliah tamu dan lokakarya ini menjadi pijakan kami di Universitas Sudolako untuk merencanakan dan insya Allah bisa melaksanakan kerjasama dengan para peneliti di universitas lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Ibu yang saya hormati yang mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini dari Prodi Pendidikan Fisika, Bapak Dr. Jusman Mansur MSI, Bapak Dr. Darsikin, rekan-rekan lain yang ikut bergabung, Bapak Dr. Supriyatman, Pak Samsuriwal, ya, Pak Zaki, Pak Sarif, ya, terima kasih telah bergabung, ya. Demikian juga Ibu Wiwi dan rekan lainnya. Rekan-rekan dosen di lingkungan pendidikan jurusan pendidikan MIPA, ya alhamdulillah ini ada Ibu Anggraini, ada Pak Mubarik, ya, ada juga rekan lainnya Pak Isyariadi dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya ini juga ada bergabung Pak Elisa Sesa. Selamat pagi Pak Elisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kegiatan ini. Rekan lain yang bergabung adalah mahasiswa S3 ya, pendidikan sains, mahasiswa S2, magister pendidikan sains, mahasiswa S1. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam kegiatan ini dan rekan-rekan lainnya yang juga ikut bergabung, para peneliti di Indonesia, mungkin dalam perjalanan kegiatan ini akan bergabung dan seperti tadi kami sampaikan bahwa Pak Dr. Sibhatullah Muhammadi ini adalah seorang periset yang saat ini sedang melaksanakan tugas ya sebagai postdoctoral fellowship di University of Tokyo. Ya, universitas ini ya menurut informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu universitas yang ternama ya terkemuka ya bisa dikatakan demikian di Jepang. Dan kalau kita merujuk pada pemeringkatan ya dalam World University Ranking maupun QS 100, nah ini kami melihat masuk dalam kategori yang membanggakan dan salah satu universitas di Asia yang terkemuka. Ya, pada kesempatan ini beliau kami undang tentu untuk memaparkan hasil-hasil penelitian beliau yang telah lakukan ya di bidang pemodelan ya material dan mudah-mudahan ada kemanfaatan bagi kita. Ya, mungkin saja ke depan ada rekan-rekan yang juga mau melakukan penelitian di bidang tersebut atau mungkin ada yang ingin
mengikuti jejak beliau, melakukan kegiatan postdoktoral, ya mungkin saja ya bisa terjadi, dan insya Allah ini bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depan. Ya, dan ini khususnya senior saya ini Pak Dr. Elisa, ini mudah-mudahan Pak Elisa ini bisa menjadi apa ya apa bekal Pak untuk kita bekerja sama Pak dengan universitas berkelas ini. Jadi mungkin antara Universitas Tadulako, jadi Pak Elisa ini Pak Sip, beliau di International Office Universitas Tadulako. Oke, Beliau salam kenal Pak. sekretaris International Office, dan beliau ini S2-nya juga ditempuh di ITB Pak. Beliau adalah Oke. bimbingan dari Prof. Mitra Jamal. Ya, Pak Mitra. ya. S3-nya beliau di Newcastle di Australia Pak, ya. Jadi seperti itu. Dan saat ini ya beliau diberikan tugas tambahan sebagai sekretaris International Office. Artinya dalam rangkaian kegiatan pengembangan kerjasama internasional ini, tentu ya International Office itu adalah pintu masuk kerjasama internasional, dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang ditempuh oleh Prodi Pendidikan Fisika agar kedepannya bisa bekerja sama, salah satunya dengan Tokyo ya University, dan mungkin informasi-informasi dari Pak Sip ini kita nantikan, dan mudah-mudahan jadi pelajaran dan informasi bermanfaat bagi kita sekalian. Itu barangkali Pak singkat yang dapat saya sampaikan, dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini yang berlangsung secara daring, bahwa ini kegiatan kita ini akan dilakukan dalam 2 sesi, yaitu nanti pemaparan oleh narasumber kita sekitar ya 30 hingga 45 menit ya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, di akhir kegiatan kami akan mengirimkan materi yang telah beliau sampaikan kepada kami sebelumnya. Jadi sudah ada materi yang kami sampaikan pada beliau sampaikan pada kami, dan kami akan teruskan kepada peserta. Kemudian setelah sesi presentasi dan akan ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti sesi pada pagi hari ini, insya Allah akan diberi kesempatan untuk bertanya atau diskusi langsung dengan beliau. Ya, itu barangkali Pak Sip beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon maaf Pak jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, dan atas perkenannya dan atas kesediaan Bapak untuk presentasi dan memberikan respon atau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kami peserta diskusi ini, kami ucapkan terima kasih. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan pada pembukaan ini. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita ini dapat berlangsung dengan lancar ya, hingga kurang lebih 2 jam ke depan, dan ada kebermanfaatan yang kita bisa dapatkan. Untuk selanjutnya saya persilakan langsung kepada beliau untuk mempresentasikan materi yang berkaitan dengan nanopartikel ya, kemudian ini sebagai katalis untuk fuel cell ya. Jadi sangat menarik sekali, dan tentu ini adalah teknologi masa depan ya. Fuel cell ini di negara kita di Indonesia masih belum begitu optimal dimanfaatkan, namun saya yakin ke depan ya sama seperti halnya sekarang mobil tenaga surya ya atau mobil baterai ini sudah bertenaga baterai ini sudah mulai akan dicanangkan dan akan diaplikasikan walaupun skala terbatas, tapi saya kira ini pijakan. Demikian juga fuel cell, saya kira ke depannya itu adalah salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang potensial untuk dikembangkan. Itu barangkali Pak, mohon maaf agak panjang lebar sedikit informasi yang saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Bapak untuk memaparkan topik yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian Pak, dipersilakan. Oke, saya share screen dulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, bisa dilihat Oke, dengan jelas Pak. oke, terima kasih. Sebentar, maaf. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas pemaparan dari pembukaan dari Bapak Sahrul Sayahana untuk Lokakarya Peningkatan Kerjasama Internasional FKI Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Satulako. Dan tema umum yang disampaikan oleh beliau ke saya waktu itu adalah perkembangan riset nanoscience dalam menjawab tantangan teknologi saat ini dan masa depan. Dan dari tema umum itu yang ingin kami angkat adalah tentang partikel nano untuk aplikasi katalis sel bahan bakar. Yang tema ini sangat dekat dengan penelitian saya, cuman saya ingin sampaikan mungkin bahwa presentasi saya kali ini itu belum mencangkup hasil penelitian saya, karena hasil penelitian saya masih belum bisa disampaikan ke publik, karena masih dalam tahap riset, memang panjang risetnya. Namun kami akan sampaikan bagaimana gambaran riset yang dilakukan di lab, terkhusus di lab kami, di salah satu lab di Institute for Solid State Physics, Univ Tokyo. Oke, maka kami akan sampaikan outline dari presentasi kali ini. Pertama, gambaran umum nanoscience dan nanoteknologi. Lalu yang kedua, penerapan nanoscience dan nanoteknologi untuk energi. Karena fuel cell itu untuk energi. Jadi kita mengerucut ke energi, lalu dari energi itu kita mengerucut lagi ke fuel cell, sel bahan bakar kalau di bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa fuel cell yang saya pahami itu terkhusus fuel cell yang saya pelajari itu berbasis platinum dan berbasis non-platinum. Mengapa berbasis platinum? Karena platinum sendiri itu mempunyai sifat terutama di orientasi kristal tertentu, dia memberikan sifat katalis dari fuel cell ini yang cukup tinggi. Hanya saja karena adanya keterbatasan harga dan keterbatasan lain, maka katalis fuel cell berbasis non platinum dikembangkan. Dan disinilah fokus riset saya di sini, fokus riset kami di sini. Lalu mari kita review sebentar mengenai nanoscience. Nanoscience itu didefinisikan sebagai sebuah sains yang memiliki objek berupa intermediate, objeknya yang intermediate dengan ukuran dari molekul yang besar hingga struktur yang paling kecil yang dapat difabrikasi oleh fotolitografi di zaman sekarang. Jadi kalau misal kita melihat atom sendiri, itu tentu jauh lebih atomic scale ya. Untuk skala atom tentu jauh lebih kecil daripada makna dari nanoscience ini. Walaupun di nanoscience itu membahas tentang atom, tapi kita tidak memodifikasi sampai di dalam atomnya, di dalam atomnya gitu nggak mungkin kan. Lalu sehingga sains ini memiliki objek dari nanoscience itu memiliki rentang dari beberapa nanometer sampai 100 nanometer setidaknya. Lalu nanoteknologi sendiri adalah tentu pengembangan dari nanoscience. Dan untuk saat ini masih terbatas. Dan walaupun masih terbatas, nanoteknologi ini dikembangkan berdasarkan produk-produk yang sudah ada dengan menambahkan fitur-fitur skala mikro dan nano. Beberapa eksperimen sudah membuktikan berdasarkan produk-produk yang sudah ada. Namun lalu
kita mengerucut ke penerapan nanoscience dan nanoteknologi karena nanoscience dan nanoteknologi sendiri itu banyak sekali bidangnya, baik di bidang kimia fisika, bidang biologi, bidang genetika, dan lain sebagainya. Pertama yang ingin kami singgung adalah tentang salah satu energi alternatif berbasis hidrogen. Hidrogen di sini menjadi pembawa energi utama dari sumber energi. Salah satu aplikasinya itu adalah di dalam gambar ini, kami akan jelaskan. Hanya saja tantangan dari riset ini adalah realisasi material penyimpan hidrogen yang efisien dan aman, sehingga dapat menyerap hidrogen dengan baik dan melepaskan hidrogen dengan efisien. Kandidatnya adalah kompleks metal hydrides. Ya, ini salah satunya, yaitu sebuah material dengan senyawa natrium aluminium H4 di sini yang didoping dengan titanium. Dan di sini adalah penampakan dari SEM seperti SEM elektron SEM atau semisalnya. Ini adalah pengilustrasi di mana hidrogen ini diikat oleh senyawa natrium AlH4 ini. Hidrogennya adalah yang biru. Yang biru berarti yang besar ini yang biru. Lalu di sini juga bagaimana penampakan lebih besar dari penampakan lebih zoom dari gambar ini. Dan ini adalah penampakan untuk ilustrasi berdasarkan ilustrasi komputasi gitu ya. Di sini di mana hidrogen itu diikat oleh ada di situ karbon nanotube. Nah, oleh karbon nanotube kalau di sini. Di sini titanium sendiri meningkatkan kinetik serapan dan pelepasan hidrogen di dalam sodium alunite. Namanya ini sodium alunite, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan. Hidrogen ini disimpan dan dihasilkan dengan salah satunya adalah dengan water splitting. Maaf ini saya kurang S. Water splitting itu adalah reaksi memisahkan molekul H2O menjadi O2 dan H2. Oke. Ada dua water splitting itu dengan cara memasukkan input berupa air itu melimpah di dunia sehingga menjadi kandidat sumber energi yang bagus. Dan di salah satu aplikasinya untuk nanoscience di sini yang ingin saya angkat itu adalah bagaimana katalis semikonduktor berupa TiO2 dapat memisahkan molekul H2O untuk menjadi hidrogen dan oksigen dengan bantuan iluminasi foton. Sehingga dengan adanya cahaya dari matahari misalnya, ada eksitasi elektron dan ada hole di sini, maka elektron di sini dan hole di sini bisa mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Poin pentingnya adalah memperkecil ukuran partikel katalis pada skala nanometer, menjadikan performa water splitting-nya menjadi lebih unggul. Jadi di sini adalah berbasis nanopartikel dari titanium dioxide. Lalu selanjutnya nanoscience dalam bidang energi yang lain adalah sel surya, fotovoltaik dengan basis quantum dot. Dengan basis quantum dot ini salah satu keunggulannya adalah bahwa kalau sudah pernah mempelajari tentang struktur pita energi bagi yang pernah mempelajari mungkin fisika material atau fisika zat padat, band structure-nya, struktur pita energinya itu memiliki level-level yang banyak. Lalu dengan adanya level-level yang cukup banyak itu,
elektron hole yang dihasilkan dalam satu serapan foton itu tidak hanya satu. Sehingga lebih dari satu pasangan elektron hole ini memberikan energi listrik yang lebih besar daripada jika satu foton menghasilkan satu pasangan elektron hole. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentu adalah fuel cell katalis, katalis sel bahan bakar yang difabrikasi. Salah satu contohnya adalah ada suatu nanopartikel rutinium yang ditempeli oleh atom-atom platinum, dan keunggulan dari fuel cell berbentuk nanopartikel ini itu meminimalisir power loss dan meningkatkan laju charge discharge untuk berhubungan dengan kelistrikan dan memberikan dapat energi yang tinggi. Ini adalah penampakan dari visual penampakan bagaimana material itu. Lalu ini adalah ilustrasi dari satu nanopartikelnya. Nah, fokus kita hari ini adalah fuel cell katalis. Dan apa itu fuel cell katalis? Fuel cell katalis di sini kami ingin fokus bagaimana reaksi reduksi oksigen dimanfaatkan dalam fuel cell ini. Kalau reaksi water splitting itu air menjadi hidrogen dan oksigen, reduksi oksigen itu kebalikannya, yaitu reaksi berupa input berupa oksigen dan hidrogen berubah menjadi air. Jadi dibalik. Dengan adanya reaksi ini diharapkan adanya beda potensial di antara elektroda. Jadi ada anoda, ini ilustrasi ya, bukan benda aslinya. Ini ada anoda, ini ada katoda. Di sini hidrogen, oksigen masuk, ada katalis di sini. Dengan katalis ini bisa mempercepat reaksi dan menghasilkan H2O. Dan kita perlu mengetahui bahwa reaksi reduksi oksigen itu ada dua mekanisme. Terutama ada dua mekanisme, yaitu mekanisme disosiatif. Mekanisme disosiatif adalah mekanisme di mana oksigennya itu, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam reaksi reduksi oksigen itu tidak serta-merta O2 dan H2 digabung jadi H2O, enggak. Namun pada kenyataannya itu ada step-step elementary, jadi reaksi step yang melibatkan intermediate namanya. Intermediate. Jadi molekul-molekul di antara suatu rangkaian reaksi. Ada O, ada HO, ada OH, dan ada O2H. Nah, lalu mekanisme disosiatif ini itu mekanisme di mana molekul O2-nya langsung terdisosiasi. Apa itu terdisosiasi? Disosiasi itu langsung dipisahkan. Jadi O2-nya dipisahkan menjadi O. Dan O ini maksud bintang di sini adalah dia O2 yang terabsorpsi di atas permukaan katalis. Nah, seperti itu. Lalu setelah disosiasi ini masuklah adanya H+ dan H+ dan ini adalah proton. H+ itu artinya proton karena hidrogen itu kan mempunyai satu atom dan satu elektron. Kalau elektronnya hilang satu menjadi proton aja gitu kan. Ditambah elektron. Dan di sini itu digambarkan seperti gas hidrogen. Jadi gas hidrogennya itu di sini ada juga dioksidasi di dalam anodanya di sini. Gas hidrogennya masuk sini gitu. Ini gas hidrogennya ini dipisahkan menjadi proton dan elektron. Menghasilkan intermediate OH. Lalu ada reaksi lagi dengan proton elektron menghasilkan air. Proses ini menghasilkan perbedaan potensial di sini. Namun ada juga mekanisme lainnya. Ini mekanisme yang menjadi fokus saya di riset saya di sini adalah mekanisme asosiatif. Asosiatif itu reaksinya tidak memisahkan O2 langsung.
Tapi O2-nya itu langsung terserap dulu ke permukaan katalis, lalu ditambah proton elektron menjadi O2H, tambah lagi menjadi O, plus air. Ada satu molekul air yang sudah dihasilkan. O-nya sendiri diberi lagi proton elektron menjadi OH, dan diberi lagi menjadi air. Jadi airnya ada dua ya. O2 plus 2H2, 1, 2, 3, 4, itu kan berarti 4H. Sama dengan 2H2 gitu kan. Ada 4 elektron, 4H. 2H2 itu ada 4H kan. Sehingga menjadi 2H2. Satu oksigen menjadi 2 air, molekul air. Nah, salah satu implementasi di komputasi adalah bagaimana free energi bebas relatifnya per stepnya. Jika turun, dia eksotermik. Artinya penyerapan oksigennya itu spontan, tidak memerlukan energi. Kalau naik seperti ini, jadi untuk membentuk O2H ini, saya fokus yang hitam, dia itu naik ke sini memerlukan energi. Energinya sekitar berapa ini? Sekitar 0,9 kalau nggak salah, saya pernah lihat. 1, atau sekitar 1, mungkin ya. Lalu turun absorpsi oksigen di sini. Lihat reaksi yang sebelah sini. Dia membentuk oksigennya itu tanpa energi tambahan, sehingga dia turun spontan. Lalu naik sedikit lagi, perlu energi sedikit aja untuk membentuk OH. Lalu dengan adanya proton elektron lagi di reaksi terakhir, menjadilah air. Air di sini dihasilkan ada 2 step, yaitu di step penyerapan oksigen satu atom oksigen, dan pada step terakhir. Dan di sini kita perlu tahu bahwa kurva ini untuk bias potensial oksigen, reduksi oksigennya 1,23. Di sini saya nggak bisa menjelaskan 1,23 ini itu gimana, karena terlalu detail nanti. Silahkan bisa mengunjungi ke paper ini. Nanti insya Allah PDF-nya, ini ada revisi PDF sedikit, saya kasih insya Allah kasih ke Pak Sahrul, nanti bisa dibagikan ke peserta. Lalu selanjutnya, mari kita masuk ke bagaimana aplikasinya di eksperimen. Di eksperimen itu ada banyak sekali teknik dan banyak sekali struktur untuk memproduksi fuel cell, katalis fuel cell, dan ya, memproduksi katalis fuel cell. Pertama, di sini ada impregnation reduction method. Di sini ada berbagai kayak ada step-stepnya di sini, sehingga dengan step ini bisa membentuk suatu nanopartikel PT2Ni1 di atas karbon yang diselimuti dengan platinum. Rumit ya. Lalu yang kedua, misal ada colloidal method. Di sini ada colloidal method, di sini ada platinum prekursornya itu dengan berbagai cara bisa menghasilkan berbagai bentuk nanopolien menjadi nanorod, tetrahedral, twisted, dan lain sebagainya. Yang C adalah solvothermal method. Dengan adanya tekanan dan panas bisa menghasilkan nanopartikel. Yang selanjutnya adalah gas reducing agent dan lain sebagainya. Yang di sini menunjukkan bahwa sudah banyak riset tentang katalis fuel cell kebanyakan ini berbasis platinum sepertinya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan udah masuk ke berbasis platinum untuk menghasilkan berbagai struktur, berbagai morfologi. Mari kita masuk ke pembahasan satu persatu, review dari beberapa publikasi yang telah ada. Pertama, kita masuk ke platinum nanopartikel platinum. Ini sederhana, tahun 2022. Dia itu ditumbuhkan di atas karbon. Vulkan karbon itu kalau nggak salah karbon sudah pabrikan gitu. Lalu dibandingkan dengan komersialnya gitu. Ini eksperimen dan komersialnya. Di sini langsung aja ke performanya, bahwa performa densitas arus
terhadap potensialnya itu ternyata lebih dinamis yang disintesis dengan microwave. Dan dibandingkan dengan yang komersial ternyata lebih tinggi. Jadi kenaikan biasnya itu lebih sensitif terhadap potensial. Jadi arusnya lebih sensitif. Lalu dari sisi kestabilannya kita bisa melihat bahwa kestabilannya itu juga hampir sama. Jadi waktu dia diindus diindus voltage, lalu voltasenya dimatikan, itu ada deaktivasi. Deaktivasi itu untuk melihat bagaimana kestabilan penyimpanan listriknya di situ. Dia turun, tentu sampai waktu panjang akan lama-lama akan habis, ada daya tahannya. Kita bisa melihat bahwa untuk makro yang difabrikasi dengan microwave ini sudah sangat bagus. Lalu next, di sini juga ada berbasis platinum juga, nanopartikel platinum dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Di sini silahkan mengunjungi publikasi ini untuk melihat bagaimana cara membuatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan bentuk yang berbeda terdapat variasi performa katalis fuel cell yang berbeda-beda. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang kubus 7 nano dengan ukuran 7 nano itu mempunyai performa yang paling tinggi dan mempunyai ini performanya paling tinggi, sehingga dengan biasnya ini dia lebih sensitif sampai minus. Maksudnya minus ini kalau dimutlakan berarti besar gitu kan. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana ini ketergantungan lain juga. Kalau nggak salah ini platinum, ini emas juga. Ada juga berbasis emas juga. Ada juga nanti berbasis alloy, campuran emas dan platinum. Dan di sini ketergantungan aktivitas reduksi oksigen itu disebabkan perbedaan serapan ion SO2 di atas permukaan platinum 111 dan 100 yang sangat dipengaruhi dengan strukturnya. Lalu next, ada juga nanopartikel berbasis alloy campuran dari kobalt dan platinum. Ini adalah penampakannya dari TEM. Di sini bisa dilihat bahwa struktur kristalnya itu adalah pertama alloy-nya itu disintesis saja, nggak diapa-apain gitu. Lalu yang satunya dianeling 1 jam dan dianeling 6 jam. Di sini kita bisa melihat orientasi kristalnya paling banyak 111. Lalu dari sisi magnetisasinya bisa melihat bahwa yang tidak diapa-apain itu tadi berbentuk magnetisasinya itu super paramagnetik, berubah menjadi ferromagnetik dengan annealing. Nah, salah satu unggulan dari publikasi ini adalah bahwa kobalt platinum ini itu bisa di shell bisa dilapisi dengan platinum lagi. Di sini platinum di sini. Ini COPT-nya. Nah, ini COPT-nya dilapisi dengan 1 atau 2 layer dari platinumnya. Bentuk ilustrasinya seperti ini, bentuk nyatanya seperti ini. Nah, seperti itu. Performanya seperti ini. Performanya itu struktur yang tadi dilapisi platinum itu menghasilkan densitas ini ya, densitas arus yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang ini PTC aja. Jadi platinum nanopartikel di atas karbon dan satunya adalah kobalt platinum yang nggak diapa-apain. Sehingga dengan adanya pembentukan struktur itu yang kompleks tadi itu, sifat katalisnya itu menjadi lebih tinggi. Di sini juga aktivitasnya menjadi lebih tinggi dan aktivitas masanya dari katalisnya itu menjadi lebih tinggi. Di sini kita melihat bahwa dengan siklus dari katalisnya itu dengan siklus sampai 30.000 siklus itu stabil. Ini menunjukkan kestabilan dari nanopartikel yang kompleks tadi itu. Next, bagaimana prosesnya secara komputasi menjelaskan apa yang terjadi di dalamnya.
Ini adalah salah satu ini adalah gambaran dari komputasi bagaimana intermediate O2, O2, O2H dan OH di atas platinum. Nah, bagaimana membaca ini? Ini adalah diagram energi bebas, free energy diagram untuk asosiatif. Jadi kayak gini. Kalau misal untuk platinum biasa di atas karbon, misal kita punya platinumnya biasanya ini permukaannya 111. Itu penyerapan oksigennya besar, minus 0,075 misalnya. Namun untuk menghasilkan untuk menghasilkan O2-nya itu memerlukan energi setinggi ini. Tinggi banget. Nah, disitulah mengapa untuk platinum itu ada keterbatasan karena ketinggiannya ini. Riset yang kami lakukan adalah gimana memiliki puncak-puncak yang perubahan energi bebasnya itu yang diminimalisir gitu. Lalu turun lagi, absorpsi oksigen sangat jauh di sini dan naik lagi ke sini dengan cukup menanjak. Namun dengan adanya struktur platinum COPT tadi dilapisi dengan platinum 1, 2, 3 layer, kita bisa melihat bahwa adanya penurunan perbedaan energi bebas, dan di sini juga turunnya nggak terlalu dalam, sehingga naiknya juga nggak terlalu dalam, nggak terlalu tinggi. Sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi, sehingga energi yang dibutuhkan untuk membentuk intermediate ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar energinya, sehingga lebih mudah, aktivitas katalisnya lebih tinggi. Untuk disosiatif juga demikian. Ini platinum yang biasa, platinum 111 biasanya. Lalu dengan struktur yang tadi, itu untuk platinum yang satu layer tadi, nanopartikelnya dilapisi dengan satu layer, itu bisa menghasilkan yang sangat bagus performanya berdasarkan diagram ini. Seperti itu. Sehingga turunnya sedikit, naiknya juga sedikit. Energi yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga aktivitasnya katalisnya lebih bagus, seperti itu. Lalu ada lagi lainnya. Ini adalah high index facet metal alloy nanopartikel. Itu nanopartikelnya macam-macam, ada platinum kobalt, platinum nikel, platinum kaprum, dan di sini saya nggak akan membahas lebih detail, namun saya ingin fokus ke ini penampakannya ya, penampakan dari STIM, dan di sini saya ingin fokus ke sini dulu. Di sini bahwa menunjukkan bahwa ada ini platinum biasa ya, seperti ini gambarannya. Nah, dengan adanya alloy ini dia menjadi lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Jadi ada peningkatan aktivitas katalis reduksi oksigen. Di sini juga bisa dibaca di paper ini bagaimana detail pembahasan dari kurva-kurva ini, silahkan. Lalu ada juga, kembali ke sini dulu. Di sini kan berbasis platinum semua dari tadi. Berbasis platinum ini ada kekurangannya. Pertama, mahal platinum tuh. Platinum itu mahal. Satu. Kedua, kesediaan platinum itu juga terbatas. Platinum juga ketersediaannya terbatas, sehingga para peneliti ingin mengubahnya menjadi tidak berbasis platinum. Contohnya adalah berbasis zirconium. Karena zirconium ternyata telah diketahui dia mempunyai beberapa performa lebih baik daripada katalis berbasis platinum karena lebih stabil secara kimia, lalu juga bisa memberikan aktivitas katalis yang lebih tinggi. Ini gambaran nanopartikelnya untuk zirconium. Di sini, ini adalah metodenya. Jadi ada zirconium elektrokatalis berbasis zirconium dengan heat treatment di bawah tekanan parsial oksigen yang rendah. Lalu di sini hasil pentingnya adalah bahwa aktivitas katalis reduksi oksigennya itu meningkat dengan peningkatan
konsentrasi vakansi oksigen. Jadi vakansi oksigen berarti zirconium itu mempunyai kristal, sebuah kristal gitu kan. Vakansinya itu dalam satu kristal itu vakansi bisa dibuat dengan cara mengambil satu oksigen satu vakansi, mengambil dua oksigen menjadi dua vakansi dan seterusnya. Sehingga dengan banyaknya vakansi ini di permukaan ini itu bisa meningkatkan aktivitas katalisnya. Lalu juga peningkatan efektif surface area. Peningkatan area permukaan yang terjadi reduksi oksigen di situ. Semakin luas semakin bagus. Di sini adalah ini adalah gambaran dari bagaimana mereka membuat zirconium yang nempel di atas karbon nanotube. Ini karbon nanotubenya ditempeli oleh zirconiumnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa heat treatment-nya itu menunjukkan adanya bagaimana perbandingan massa kumulatifnya. Lalu next di sini performanya satu paper masih. Oh ya, satu masih paper. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan heat treatment-nya yang lebih tinggi, dia itu heat treatment-nya meninggi seiring dengan aktivitas katalis reduksi oksigennya itu meningkat dengan meningkatnya waktu treatment panas, heat treatment, sampai 2 jam. Karena setelah 5 jam dia aktivitasnya berkurang karena sensitivitas arusnya terhadap potensial itu lebih sedikit daripada yang 2 jam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana heat treatment ini meningkatkan densitas arusnya, tapi turun lagi setelah 2 jam. Nah, ini penampakannya ya. Ini penampakan untuk yang 0, ini penampakan untuk yang 2, ini penampakan untuk yang 3. Secara umum kita bisa melihat bahwa untuk yang heat treatment selama 2 jam ini nanopartikelnya lebih bagus daripada yang 7 jam. Yang 7 jam itu lebih teraglomerasi sehingga lebih performanya mungkin ini yang menyebabkan performanya lebih kurang bagus. Karena apa? Dengan teraglomerasi, partikelnya menjadi besar, tentu surface area-nya menjadi lebih kecil. Semakin kecil partikel, surface area-nya menjadi semakin besar. Nah, di sini kita bisa melihat ukurannya. Ini apanya? Ukuran yang mana? Oh, ini ukuran. Ini ukuran particle size-nya ternyata nggak terlalu berubah. Namun surface area-nya itu surface area-nya juga surface area-nya itu naik. Ternyata turun terus naik sedikit lagi. Cuman yang saya maksud itu surface area utilization gimana ya? Efektivitas dari surface area-nya itu ternyata turun. Walaupun surface area-nya naik dikit, namun area yang menjadi untuk aktivitas reduksi oksigennya itu menurun. Sehingga paling optimal di 2 jam. Lalu ada lagi berbasis niobium oxide, zirconium oxide, dan tantalum oxide di sini. Cuman yang di-highlight dalam abstrak paper ini adalah untuk niobium di sini kita bisa melihat bahwa dalam arusnya itu lebih sensitif untuk yang niobium. Lalu untuk tantalum oxide, lalu untuk zirconium oxide. Namun selain kita melihat sensitivitasnya ini, kita harus melihat onset potensialnya. Onset potensialnya itu digambarkan di mana potensialnya kalau dikurangi itu, kalau misal potensialnya itu ditambah, dia menuju 0 itu di mana? Onsetnya itu untuk yang zirconnya itu 1,02 di sini. Untuk yang niobium itu 0,96 di sekitar sini. Untuk yang tantalum oksida 0,93. Salah satu selain arus,
salah satu yang menjadi patokan untuk aktivitas katalis itu juga onset potensial nih. Sehingga kita bisa melihat, mereka bisa menyimpulkan bahwa material nanopartikel yang berbasis zirconium ini, zirconia ini lebih tinggi daripada yang dua lainnya. Ini penampakan dari SEM-nya atau semacam itu. Maaf, Scanning Transmission Electron Microscopic, STIM. Lalu ya, untuk paper ini, untuk publikasi ini singkatnya seperti itu. Untuk selanjutnya adalah ini publikasi yang baru saja dan masih in press, jadi belum ada volume dan halamannya. Ini sangat menarik karena dia berbasis zirconia nanopartikel yang didoping dengan nitrogen. Zirconium didoping dengan nitrogen, diletakkan di atas karbon yang didoping dengan nitrogen. Jadi karbonnya didoping dengan nitrogen dulu gitu. Nah, ini adalah gambaran dari eksperimennya. Jadi dari eksperimennya ini ada ion-ion zinc dan zirconium. Dia merubah menjadi suatu nanopartikel gini, lalu diletakkan di atas dengan pirolisis menjadi strukturnya sebagai overhang if seperti ini, bentuknya seperti ini gitu. Lalu diletakkan di atas karbon matrix. Ini digambarkan sebagai monolayer ya. Lalu ini bentuk nanopartikelnya. Ini menunjukkan bagaimana nanopartikelnya secara lebih zoom. Ini menunjukkan apa namanya ini? Kayak bagaimana distribusi per atom karbon, natrium, oksigen, dan zirconia. Dan di sini kita bisa melihat yang kedua adalah, sebentar, ke sini dulu ya. Ke sini dulu. Nah, mereka membandingkan bagaimana performa dibandingkan dengan platinum yang biru ini. Platinum itu aktivitas katalisnya itu ya sampai sedalam ini aja. Lalu kalau misalnya didoping dengan karbon saja didoping dengan nitrogen, itu segini aja. Jadi dia turun juga, tapi tidak terlalu sensitif. Namun kalau misal di karbon yang didoping dengan nitrogen itu diletakkan atasnya itu zirconia yang didoping dengan nitrogen, itu menjadi lebih sensitif. Harusnya menjadi lebih sensitif sehingga aktivitas reduksinya, katalis reduksi oksigennya lebih tinggi. Lalu di sini juga mereka menampilkan bagaimana khusus untuk mereka mengaplikasikan langsung dan mereka menunjukkan adanya perbaikan performa dibandingkan dengan platinum. Jadi di sini itu berbanding dengan arus. Jadi yang biru seperti ini. Yang biru itu berarti untuk platinum, yang merah untuk material ini yang mereka menjadi fokus. Di sini ada perbedaan, dan di sini yang penting adalah bahwa power density-nya, densitas dayanya itu lebih tinggi daripada untuk platinum. Lalu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa lebih tinggi? Mengapa aktivitas zirconia, aktivitas katalis ini lebih tinggi? Karena dalam komputasi yang mereka lakukan juga adanya penurunan band gap dari zirconia, dari isolator 3,96 menjadi 3,33. Dengan adanya doping ini meningkatkan konduktivitas dari zirconianya sendiri. Sehingga mereka menggambarkan dalam abstrak mereka performa yang bagus dari material yang kita lihat tadi adalah diperankan oleh
nanopartikel zirkonia yang kecil, substrat karbon yang konduktif, dan pita energi yang termodifikasi oleh nitrogen dari zirkonia ini. Jadi kalau misal ini zirkonia nanopartikel aktivitasnya segini misal, kalau misal tapi kalau misal karbon metriknya itu didoping dengan nitrogen, dia diletakkan di atas karbon yang didoping dengan nitrogen, aktivitasnya meningkat. Lalu zirkonianya, nanopartikel zirkonianya itu diperkecil, naik lagi aktivitasnya. Lalu zirkonianya didoping dengan nitrogen, aktivitasnya menjadi lebih tinggi. Jadi ini ilustrasi aja ini. Nah, seperti itu. Dan penelitian kami itu adalah reduksi oksigen di atas permukaan zirkonia menggunakan perhitungan flash principle, memakai komputasi berbasis density functional theory. Terkait density functional theory di Google banyak, sehingga silahkan kalau misal yang belum familiar bisa menuju untuk bisa mencari tentang DFT sendiri. Dan referensi yang untuk memperlihatkan gambaran penelitian kami di sini adalah referensi yang kami juga pakai, yaitu yang sudah terbit tahun 2015 berupa aktivitas katalis untuk material zirkonia monoklinik dengan permukaan -111, -101, dan 110. Ini penampakan dari atas, dari kristalnya, dari permukaannya. Dan ini adalah free energy diagram yang sudah kami tampilkan tadi. Dan di sini aktivitas katalis reduksi oksigen tertinggi untuk 110 ini karena di sini mereka melihat bahwa perubahan energi maksimum yang semakin naik, semakin kecil aktivitasnya, dan semakin maksimum perubahan energi bebasnya paling tinggi itu untuk yang biru itu di sini. Namun ini lebih kecil daripada yang ini dan yang ini. Ini tinggi kan? Ini paling tinggi. Ini yang tinggi kedua. Ini tinggi ketiga. Nah, mereka melihat itu. Sehingga aktivitas katalisnya lebih tinggi untuk yang biru, 110. Ini untuk asosiatif ya. Mengapa permukaannya itu banyak? Karena di dalam nanopartikel sendiri itu kan kadang tidak hanya terdiri dari satu permukaan kristal satu aja. Permukaan kristalnya dalam nanopartikel itu banyak. Ada yang 111, 1-11, ada yang -111, 101, 100, 001 dan seterusnya. Namun kita ingin melihat mana permukaan yang paling stabil, dan di eksperimen ada eksperimen yang sudah menyatakan bahwa zirkonia paling stabil untuk yang monoklinik adalah -111, -111. Ini yang paling stabil. Namun Wang et al. Ini ingin mengeksplor bagaimana kalau -101 dan 110 ini aktivitasnya bagaimana. Ternyata 110 itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lain, cuman ini berbasis titania. Mereka Li et al. Ini menggunakan titanium dioksida menjadi alas, namun aktivitas reduksi oksigennya itu diperantarai oleh palladium 4 dan palladium. Ini palladium 4, ini palladium 4, ini palladium dan palladium. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana aktivitas bagaimana free energy diagramnya bisa berubah-ubah dengan adanya vakansi oksigen. Jadi vakansi oksigen di sini sangat mempengaruhi aktivitas reduksi oksigennya. Dan riset kami juga fokus di situ. Riset kami itu fokus di sini, lebih fokus lagi itu masalah bagaimana pengaruh defect oksigen vakansi terhadap performa dari aktivitas reduksi katalis reduksi oksigen berdasarkan free energy diagram seperti ini. Cuman maaf, kami belum bisa menampilkan hasil penelitian kami karena memang masih di internal. Namun gambarannya kira-kira seperti itu. Dan fokus kami itu selain monoklinik juga tetragonal zirkonia.
Lalu sepertinya sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan demikian. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sip atas presentasinya yang begitu menarik, dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kini tiba saatnya bagi kita peserta diskusi ini untuk memberikan kesempatan pada audiens. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau. Untuk itu, bagi rekan yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi lebih lanjut, dapat mengangkat tangan jika ingin menyampaikan secara oral atau menuliskan pesannya pada kolom chat. Dipersilahkan. Oke, baik. Sambil menunggu rekan lain untuk bertanya atau mungkin memberikan tanggapan. Oh ya, Pak silakan. Sarul. Silakan Pak Elisa, silakan Pak. Iya, terima kasih. Memang ini kalau saya melihat presentasi daripada Bapak, memang bagi saya memang tidak terjun di situ, tapi pernah mendengar tentang bagaimana ya menghasilkan hidrogen ya untuk bahan bakar ya. Nah itu jadi ya sehingga bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi, dipakai untuk menghasilkan energi. Namun saya melihat tadi mau mengalihkan kan menggunakan platinum ya. Orang bilang platinum itu emas putih. Iya, betul. Maksudnya. Emas putih platinum. Memang ya ini masih di. Apakah kalau zirconium itu dibanding platinum ini lebih banyak di alam atau bagaimana? Mungkin ya itu mungkin jawabannya ya mungkin ya, tapi karena kalau saya melihat ini memang ya sifatnya tapi logam golongan 4 ya zirconium. Zirconiumnya ya. Iya, iya. Setelah di bawahnya titanium ya. Betul. Iya. Nah, itu yang sebenarnya bagi saya juga, karena pertanyaan saya memang jarang-jarang kita dengar. Tapi kalau melihat juga ini misalnya emas ini ya berdekat dengan ya, artinya lebih berapa semakin tinggi semakin susah. Biasanya orang katakan kalau semakin golongannya ke bawah kan semakin jarang ya, semakin susah. Tapi saya melihat, tapi itu saja pertanyaan saya Pak, apakah itu memang lebih banyak di alam dibandingkan dengan platinum tadi ya. Terima kasih. Oke. Kalau di alam, kalau aktualnya, sebentar saya masuk ke sini dulu. Nih. Kalau untuk platinum sendiri, dari beberapa publikasi di situ disebutkan bahwa memang ketersediaannya itu terbatas dan mahal, sehingga fabrikasinya juga mahal. Kalau untuk produksi masanya untuk penggunaan aplikasi di masa depannya juga mahal, seperti itu. Dibandingkan dengan zirconia sendiri sepertinya sudah dikenal seperti temannya itu hafnium oxide itu sama zirconium oxide sama-sama insulator, dan materialnya itu sudah sangat dikenal sejak dulu, sehingga dengan dieлекtriknya itu konstanta dieлекtriknya sangat tinggi, terus menjadi material dielektrik yang bagus, terutama yang hafnium, karena terutama yang hafnium oxide itu lebih tinggi dieлекtriknya, sehingga untuk memperoleh zirconia sendiri itu lebih mudah.
daripada platinum di eksperimennya, seperti itu. Oke. Dan sepertinya lebih murah, memang lebih murah kan. Iya, iya. Platinum memang lebih murah. Ya gimana ya, untuk aplikasi mass production untuk teknologi masa depan ya memang harga menjadi salah satu faktor yang sangat Iya, mempengaruhi. iya, iya, betul. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Elisa atas partisipasinya bertanya. Kepada rekan yang lain, kami persilakan. Boleh nanya, Pak? Boleh, tentu saja boleh, Bu. Oke, silakan, Dipersilakan, Bu Pur. Silakan, Bu. Saya kebetulan terlambat menyimak kuliahnya, jadi nggak sempat dari awal, cuma sempat dengar di akhir-akhir. Jadi ini ceritanya kita mengembangkan katalis ya untuk fuel cell. Bahannya apa ya Pak? Ya saya tadi. Bahannya untuk fuel cell? Ya, enggak. Katalisnya itu apa Pak? Katalisnya itu saya ingin menyampaikan pertama berbasis platinum. Oh, berbasis. Nanopartikel platinum, terus platinum dengan berbagai bentuk, terus alloy campuran logam berbasis platinum. Jadi ada platinum dan kobalt. Lalu ada lagi juga platinum dengan alloy dengan yang lain. Ini platinum dengan kobalt, nikel, kaprem, nah seperti itu. Dengan apa namanya? Tembaga. Platinum tembaga dicampur nikel platinum dan kobalt platinum. Dan di sini mereka menyelidiki bagaimana performa katalisnya berdasarkan berbagai kurva ini. Salah satunya adalah kurva arus dan voltase IV meter, seperti itulah kira-kira. Oh iya, sorry. Lalu selanjutnya karena platinum itu mahal dan terbatas, para peneliti juga mencoba material lain, diantaranya adalah zirkonnya. Maaf, suaranya kok nggak jelas. Sebentar, ada hambatan suara kayak Bu Purnama. Ya. Mohon maaf Ibu Pur, suaranya kurang jelas kami dengar. Mungkin bisa diulangi Bu, diulangi kembali apa yang ingin disampaikan tadi. Halo. Ya, oke, baik. Silakan diulangi Bu. Ya, silakan. Halo, tes. Oke. Udah bisa. Sudah ya, bisa. Pak, saya pernah ini ya, kebetulan manganis oxide itu kan termasuk bahan yang sangat murah. Kira-kira kan manganis oxide. Artinya gini Pak, Bapak kan bekerja sudah mencoba berbagai bahan. Jadi kemungkinan untuk bahan-bahan yang mudah dijumpai di alam kemudian menjadi bahan nanopartikel yang kemudian diaplikasikan sebagai katalis itu kemungkinannya bagaimana Pak? Kansnya? Secara teoretikal saya belum tahu kalau misal mangan oxide ya. Tapi kalau misal bisa dicari di Google Scholar apakah ada untuk mangan oxide, saya belum. Ya, yang saya temukan adalah zirkonia. Zirkonia, oke. Soalnya kan mangan oxide ini kan sudah dikembangkan untuk bahan baterai juga ya. Jadi saya pikir peruntukannya kan hampir sama. Jadi kemungkinannya untuk dikembangkan untuk katalis fuel cell itu kansnya bagaimana Pak? Gitu loh. Artinya kita kan Bapak yang banyak bekerja di situ punya kira-kira pertimbangan, oh ini bahan ini bisa enggak? Karena termasuk bahannya murah gitu loh. Sebentar, saya perlu catat. Ini paper ini bukan pekerjaan saya review aja. Oh, sorry. Iya. Jadi kesannya yang saya ngerjakan enggak. Namun kalau misal dari sisi yang saya pahami itu bisa diselidiki, misal kalau dari sisi eksperimen ya tinggal dieksperimen saja. Apakah mangan oxide memberikan aktivitas katalis yang tinggi, dan kalau misal dari sisi komputasi bisa dicoba
bagaimana permukaan kristal manganite, permukaan kristal mangan oxide itu bagaimana performa permukaan kristal mangan oxide terhadap reduksi oksigen misalnya. Ya, itu perlu riset tersendiri. Namun kalau misal untuk eksperimen mungkin bisa yang penting bagaimana membentuk nanopartikelnya dulu, baru nanti kita dilihat dari XRD-nya, permukaan kristalnya yang paling dominan apa, lalu baru di IV meter bagaimana. Di IV meternya seperti ini. Ini densitas arus terhadap voltase. Kalau misal grafiknya itu curam, mungkin aktivitasnya bagus, terutama kalau dibandingkan dengan platinum. Seperti itu. Jadi harus ada penyelidikan dulu. Kalau saya belum tahu kalau mengenai oxide untuk katalis ini. Oke, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Bu Pur. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa memberikan gambaran tentang apa yang ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kesempatan berikutnya adalah giliran Anda. Beberapa rekan kami persilahkan peserta diskusi ini. Oke, belum ada. Mungkin untuk itu saya yang bertanya, Pak. Silakan. Gini, Pak. Tadi kan ada salah satu paper yang Bapak review tentang penggunaan platina ya. Platina seperti yang disampaikan oleh penanya pertama, Pak Dr. Elisa, bahwa itu apa ya, bisa dikatakan rare material, material yang berasal dari tanah jarang ya. Jadi itu memang platina, enggak ya? Platina, logam mulia ya? Iya. Logam mulia. Jadi Tanah jarang. Oh iya benar. Maksud saya begini, apakah ada misalnya, apakah memungkinkan seandainya platina tersebut digantikan oleh bahan lain yang mungkin lebih ramah lingkungan, kemudian tentu dari sisi ekonomis, sisi harga itu lebih ekonomis, lebih murah, sehingga nanti apa ya, fuel cell ini bisa lebih apa ya, lebih murah ya, lebih mungkin untuk diterapkan sebagai salah satu sumber energi alternatif di masa mendatang. Demikian Pak kira-kira. Alternatif ya, kalau dari sisi ekonomis dan dari sisi ramah lingkungan, ya itulah para periset sekarang yang sedang bekerja. Maksudnya itulah riset yang sedang dikerjakan oleh banyak periset di bidang terkait. Salah satunya zirconia itu, lalu ada juga macam-macam ya, kalau nggak salah ada juga untuk perovskite berbasis oxide, ada juga LaCO3, LaFeO3, saya nggak tampilkan di sini, macam-macam. Jadi mereka ingin menyelidiki bagaimana untuk replace platinum itu. Nggak, kalau memungkinkan, iya memungkinkan, karena sudah banyak, nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, tapi sudah ada beberapa, sudah cukup banyak, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak rame gitu. Sudah cukup banyak paper-paper yang menunjukkan aktivitas katalis ini dengan material berbasis non-platinum. Zirconia, tadi ada niobium oxide, ada tantalum oxide, dan saya pernah lihat juga tadi perovskite. Perovskite juga oxide, terus apa lagi ya? Titanium dioxide ya. Terus bermacam-macam sudah ada. Dan memungkinkan kalau misal dari pertanyaan Bapak. Oh iya, terutama titania ya. Titania ini kalau salah titanium dioxide itu relatif sangat murah dibandingkan platinum tentunya. Itu juga bisa menjadi kandidat. Oke Pak, baik. Saya kira itu mungkin, mohon maaf Pak,
itu mungkin peluang kami ya, peluang kami sebagai periset ya dan bekerja di laboratorium yang mungkin tidak sebaik yang ada di Tokyo untuk bisa ikut berkontribusi dalam melakukan riset ya energi baru dan terbarukan khususnya fuel cell ini. Ya mungkin dari keterbatasan ya. Kalau saya dulu Pak Sip itu bekerja di lab yang tidak begitu ini, tapi berisi orang-orang yang sangat luar biasa ya di lab. Kita menyebutnya lab nano-nano ya, labnya Prof. Mikra Judin. Nah itu lab yang lab yang ini sekali, tapi luar biasa maksudnya ide-ide beliau ini sangat luar biasa dan mungkin ya itu yang saya terapkan di Tadulako Pak, lab yang sederhana, fasilitinya nggak begitu lengkap, tapi mudah-mudahan bisa juga ikut memberi kontribusi walaupun tidak sesignifikan laboratorium yang sudah lebih nggak masalah lengkap ya, seperti itu Pak. Ya Pak Mikra sendiri memang sangat menginspirasi masalah itu dengan banyak keterbatasan atau beberapa keterbatasan di fasilitas, tapi beliau bisa menghasilkan publikasi-publikasi yang mantap itu. Saya akui. Itu Pak Mikra Pak. Jadi itu menginspirasi kami melakukan hal yang sama dan rekan-rekan yang hadir di sini saya kira juga mengalami kondisi yang sama. Sebagian besar, ada juga sebagian yang mungkin peralatan di laboratoriumnya sudah lengkap. Untuk itu saya beri kesempatan kembali pada rekan-rekan lain untuk berpartisipasi ya. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Sarul, saya mau bertanya lagi nih Mas. Silakan Pak. Saya awam memang tapi saya itu lagi kembali ke pernyataan saya pertama. Saya melihat di sini kan untuk membuat fuel cell ini kita menggunakan hidrogen dan oksigen ya. Ya katakanlah biasa kita untuk mendapatkan hidrogen, oksigen mungkin agak sulit, mahal juga mungkin, katakanlah seperti itu dalam bayangan saya. Kemudian kita mereaksikan kedua bahan tersebut untuk menghasilkan panas dan air dan juga electricity. Iya, apakah dari segi ekonomi itu untuk menghasilkan energi atau listrik masa depan itu menjanjikan atau tapi saya membaca-baca seperti itu kan, dan kira-kira gimana itu ya, artinya mungkin ada gambaran misalnya berapa misalnya ukuran sel menghasilkan berapa voltage, mungkin ada gambaran begitu Pak Sip, mungkin sehingga kita bisa ada gambaran berapa hidrogen yang dipakai volume dan oksigen juga, atau katakanlah seperti itu menghasilkan energi listrik seperti apa. Iya, terima kasih. Oke. Kalau sepraktikal itu saya belum tahu. Saya belum tahu. Maaf, saya belum bisa menjawab banyak. Namun mungkin kalau misal dilihat di sini memang H2 mahal ya. H2 murni dan oksigen murni itu ya terus menjadi air. Ya kalau dari sisi ekonomis saya belum terlalu paham. Bisa mungkin ada yang lebih paham dari ini kalau sudah ke masalah mungkin di orang-orang eksperimen mungkin lebih tahu tentang itu. Terus dan saya menarik juga kalau misal kita melihat bagaimana kalau misal dibalik ke water splitting ini. Water splitting itu kan air menjadi hidrogen dan oksigen. Ini itu lebih banyak air lebih banyak. Betul. Itu yang mungkin. Makanya kalau misal kita sebagai orang awam terkait saya sendiri mengakui awam terkait masalah ketersediaan hidrogen oksigen karena saya nggak terlalu terlibat di itu. Iya. Kalau dari gambaran awam saya terkait ketersediaan hidrogen dan air ya begitulah, mungkin water splitting lebih menjanjikan kali ya, tapi saya belum tahu. Iya. Mungkin. Cuman karena bidang saya di sini bukan water splitting dan sebaliknya produksi oksigen ya, yang saya bahas lebih ke
reduksi oksigen seperti itu. Ya, menggunakan Bapak kayak katalisnya. Bagaimana reaksi Betul. cepat reaksinya. Adapun hidrogennya oksigennya itu perlu dipikirkan, tapi saya belum tahu. Maaf. Semoga menjawab, setidaknya sedikit menjawab. Oh ya, dan memang tadi Bapak ini lari ke water splitting ya, bagaimana dari situ menghasilkan kembali dari menghasilkan energi listrik dari pemisahan itu ya. Water splitting salah satu menarik juga, karena memang sekarang juga cukup menarik saya jadi ingat salah satu kolaborator dari profesor saya di Indonesia itu juga sedang mengembangkan water splitting dengan eksperimen. Nah, di situ memang water splitting menjadi salah satu bidang riset yang cukup signifikan sih akhir-akhir ini sepertinya untuk water splitting. Karena memang water splitting cukup menjanjikan energi juga karena berbasis hidrogen dan ramah lingkungan terutama kan. Betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Sip. Oke, sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya, persilakan. Mengisi absen tersebut. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya kira diskusi ini bisa kita akhiri dan kami tetap berharap pada Pak Sip untuk bisa tetap berkomunikasi dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa tetap bekerja sama baik dalam diskusi maupun penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan khususnya nanoscience dan nanomaterial. Demikian, dan pada kesempatan ini kami selaku penyelenggara menyerahkan memberikan apresiasi kepada Bapak selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini ya, berupa sertifikat ya dari program studi pendidikan fisika. Ucapan terima kasih Bapak kami kepada Bapak dan mohon dapat diterima. Dan saya mengajak pada seluruh peserta untuk memberikan apresiasi, aplaus kepada beliau ya, walaupun melalui icon ini, melalui virtual, namun tentu sangat berharga sekali apa yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk presentasi hari ini. Pak. Terima kasih Pak Sip dan semoga sehat selalu Pak ya di Jepang ya di Tokyo dan semoga dapat terus berkarya menghasilkan karya-karya terbaik ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkenan bergabung bersama kami di program studi pendidikan fisika. Jangan lupa tadi Bapak Ibu peserta mengisi daftar hadir. Insya Allah yang telah mendaftar melalui Zoom melalui link pendaftaran itu akan diberikan sertifikat. Yang belum tentu bersabar dan insya Allah tetap akan kami berikan sertifikat ya. Yang penting mungkin menghubungi panitia ya. Saya kira ini panitia terbuka untuk memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat keikutsertaan ya. Namun tentu harus bersabar karena khususnya yang belum daftar di
link yang tersedia. Ya, demikian Bapak Ibu, dan juga kami sampaikan pada besok dan tanggal 30 masih ada 2 tamu. Besok dari salah satu periset di Melbourne University, Ibu Dr. Anne Suryani, dan tentang terkait topik presentasi bagaimana pengembangan karir, ya, perencanaan karir khususnya sebagai pendidik atau guru. Dan kemudian pada tanggal 30 ya, berkaitan dengan pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEAM, ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Farah dari University Teknologi Malaysia. Nah, demikian, dan insya Allah hal yang dilakukan ini dalam rangkaian lokakarya peningkatan kerjasama internasional dapat bermanfaat, dan khususnya bagi kami di Universitas Sadulako dapat meningkatkan kualitas, ya, dan berdampak pada pemeringkatan yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi, ya, sehat selalu dan dapat kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.